luas tanahnya ini 1830 meter persegi atau lebar 30, panjangnya ke belakang itu adalah 61. Jadi sangat-sangat besar sekali dan harganya masih murah banget. Tanaman apa yang daunnya selebar setapak tangan gua? Gila, gede, bukan main nih daun. Ini bukan daun, ini daun. Yang gua nggak tahu ini harus difungsikan sebagai apa, karena kayaknya ownernya juga udah bingung nih mau bikin apa. Jadi dia taruh di sini ada TV kecil saja. Bangunannya ini nggak nyampe panjang 61 guys. Jadi masih sisa tanahnya tuh besarnya bukan main. Di sini ada satu kolam. Yang kolamnya ini Anda lagi. saya lagi. Hari ini kita lagi di Sentul Bogor, di Sentul City, dan ada satu unit secondary yang lagi mau dijual, dan unitnya sebenarnya cukup menarik dan harganya juga sangat menarik dan mungkin cocok nih untuk kalian. Unitnya ini kalian nggak perlu lihat fasadnya yang sedikit agak sudah tua mungkin, tapi sebenarnya unit ini sangat menarik dan harganya juga masih sangat bagus sekali nih. Nah, kita langsung aja lihat ke dalamnya aja, soalnya agak berisik guys. Nah, ini dari pintu besi yang besar ini, kita pas masuk itu ketemu parkiran yang area cukup besar, dan bahkan lahannya itu sebenarnya kalian masih bisa bikin sampai ujung, sampai ke sana. Jadi ukuran besaran luas tanahnya ini 1830 meter persegi atau lebar 30, panjangnya ke belakang itu adalah 61. Jadi sangat-sangat besar sekali dan harganya masih murah banget karena si ownernya open. Harganya itu bukan hitung bangunan, tapi hitung hanya tanahnya saja. Jadi bangunannya kalian bisa bongkar dan bangun ulang. Harganya dibuka luas tanah ini 1830, harganya 6 jutaan per meternya. Jadi masih sangat menarik sekali guys. Nah, saat masuk kita kan ketemu area carport untuk bangunannya nih, lalu udah ketemu sama taman-taman yang sudah besar seperti ini, jadi menambah nuansa hijau dan udara yang segar. Dan di sini pun ada kolam ikan. Di sini ada kolam ikan yang dimana ikannya tuh udah gede-gede guys. Ini kalian tinggal rapihin aja sebenarnya, jadinya mempercantik lagi karena sebenarnya udah jadi banget sih ini tanamannya. Lihat tanaman apa yang daunnya selebar setapak tangan gua. Gila, gede, bukan main nih daun. Ini bukan daun, ini daun. Nah, habis itu saat kita masuk pintunya dia memakai kayu, cuma gua nggak tahu jenis kayunya apa. Yang pasti kayunya sepertinya kayu jati ya guys, karena gue di sini juga nggak ngeliat ada kayak rayap-rayap gitu. Aman banget, masih kokoh banget kayunya. Gua nggak tahu ini kayu rumah-rumah lama gitu biasa lebih jauh lebih kuat dari yang sekarang. Nah, pas masuk kita langsung ketemu si area ruang tamu. Ruang tamunya ini cukup besar, bukan besar lagi, ini udah besar banget. Karena si area ruang keluarga itu sebenarnya ada di atas, jadi ada ruangan lagi ini untuk tamu yang dimana sudah ditaruh sofa yang ukuran besar seperti ini. Dan bahkan di baliknya, setelah dari ruang tamu atau ruang keluarga, di belakang kameramen itu ada satu tangga yang bisa menuju ke atas. Di sini ada area servis atau area dapur juga. Lalu di sini ada satu ruangan lagi yang gua nggak tahu ini harus difungsikan sebagai apa, karena kayaknya ownernya juga udah bingung nih mau bikin apa. Jadi dia taruh di sini ada TV kecil saja, dan ini ada si dapur bersih. Dia memakai meja bulat seperti ini. Oh ya, dan ini dijualnya di Furnis ya, dapat infonya gua ini harusnya jual di Furnis, cuma sampai mana Furnisnya
nanti kita tanyakan ulang. Tapi yang pasti kalian kalau tertarik, lihat aja dulu unitnya, itu nggak apa-apa guys. Nah, baik lagi, ini kan tadi area si dapur bersihnya. Nah, dapur kotornya di mana? Dapur kotornya tetap di satu lantai ini. Jadi dia menuju lewat sini. Jadi ada satu pintu. Ini ada kulkas yang buat restoran, ini sih setaranya. Lalu ini area-area servisnya, ini bisa jadi kamar ART, ini kamar mandinya. Lalu ini si area dapurnya. Dapurnya ini udah gede banget dan sudah sangat cukup sih. Bahkan kita makan pun ya bisa di sini aja. Dan itu ada satu pintu menuju ke pintu utama dari depan yang tadi guys. Sebenarnya ini bangunannya seperti bangunan-bangunan rumah-rumah orang Chinese zaman tahun kayak 90 2000-an gitu guys. Jadi nuansanya tuh kurang lebih seperti itu. Walaupun sudah terasa tua, tapi juga sebenarnya rasa homey-nya tuh jauh lebih dapet. Tapi nggak masalah, karena rumah ini dijualnya kan harga tanah, jadi kalian sebenarnya nggak perlu terlalu peduliin tentang bangunannya, karena kalian bisa bongkar dan bangun ulang yang lebih modern. Tapi gue mau ngasih lihat menariknya juga rumah lama ini. Dan di belakangnya, karena tadi panjangnya adalah 61 dan bangunannya ini nggak nyampe panjang 61 guys. Jadi masih sisa tanahnya tuh besarnya bukan main. Di sini ada satu kolam. Yang kolamnya ini memang sudah lama tidak dipakai, jadi harus dibersihkan terdahulu. Dan di belakangnya lagi kalau kalian perhatiin ada kotak-kotak itu dulunya adalah sebuah kolam ikan, karena si ownernya dulu sempat main ikan dan sudah tidak dijalankan lagi. Jadi dulu dia pernah bikin ada kolam ikan seperti itu guys. Nah, ini terasnya bersantai, ini meja bahan keramik kali ya. Ini mahal banget nih harga nih. Biasanya dipakai di restoran gitu-gitu. Ini mahal sih. Terus di sini ada kayak bersantai juga untuk makan atau ngopi di pagi, sore hari atau siang hari pun sebenarnya suasananya di sini masih cukup sejuk, karena lagi-lagi ini kan Sentul City dan ya udaranya tetap jalan, apalagi di area rumah yang teduh seperti ini. Dan gue mau sampaikan ulang, ini tanahnya besar sekali, jadi sampai tembok itu ya guys, lebarnya sampai tembok itu, jadi kurang lebih si bangunannya ini lebarnya itu 15, tapi luas tanahnya itu lebarnya 30. Artinya lebar rumah ini hanya setengah dari tanahnya dan panjangnya 61. Bangunannya kayaknya nggak nyampe 60, kayak 30 juga. Kayaknya nggak nyampe 30 deh. Kalian yang penasaran boleh langsung datang aja nih ke unitnya. Oh ya, di lantai 1 ini ada 2 ruangan, ada 2 kamar yang ini hanya dijadikan gudang saat ini. Tapi kalian bisa jadikan kamar yang sangat proper karena ukurannya sudah sangat besar. Dan di sebelahnya ini juga ada satu kamar lagi yang ukurannya juga cukup besar. Jadi ruangannya sebenarnya udah gede banget sih untuk sebuah kamar. Coba kita lihat dikit ya. Nah, ini kamarnya. Oh, ini ada kamar mandi di bawah yang sudah bisa akses langsung dari dalam seperti ini. Ini model-modelnya kayak villa-villa gitu guys. Sebenarnya kalian tinggal rapiin aja sih ini. Oke, lanjut. Tadi kita habis dari sini area ruang pintu utamanya. Lalu di sini si area ruang tamunya tadi. Lalu ke sana lagi area dapur bersih dan ada meja makan. Lalu di sampingnya kita lewat sana itu dapur dan ada satu pintu bisa langsung ke pintu utama. Dan kita lanjut ke lantai 2-nya. Untuk lantai 2 aksesnya tangganya ini sudah lebar banget ya. Kalau kalian perhatiin kayak di video gua unit Rosewood, ya harusnya unit Rosewood di Sumarekon Bogor itu lebarnya kurang lebih hampir sama.
Dan di sini dia sudah memakai homogeneous style bermotif kayu-kayu seperti ini. Dan enak nih, rata dan kotak lebar seperti ini. Jadi untuk anak-anak dan orang tua atau yang senior sudah jauh lebih aman. Dan tapaknya juga sudah besar sekali, sangat besar dan tidak terlalu tinggi juga ketinggiannya. Ya enak lah untuk dipijak. Oh ya, pegangannya nih dari kayu nih guys, sama. Gua nggak tahu kayunya kayu apa, tapi mirip kayunya seperti di pintu utama tadi. Nah ini area lantai 2-nya. Ya, lagi-lagi ruangannya memang sangat besar, jadi kalian bisa punya ruang keluarga di sebelah sini. Sofanya kalian bisa ganti ukuran lebih besar lagi bahkan, dan bikin kabinet TV lebih mewah lagi. Dan lantai 2 ini ada 1, 2, 3, 4 kamar. Jadi di bawah tadi ada 2 kamar, lantai 2 ada 4 kamar, berarti totalnya ada 6 kamar tidur. Yang si master bedroomnya ada di sebelah sini, yang ukurannya sangat besar. Hanya saja kita tidak bisa masuk ke kamar ya, karena lagi dikunci, karena masih ownernya tuh masih suka datang ke sini di Sabtu Minggu, jadi masih banyak barang-barang pribadi. Tapi yang pasti ukuran master bedroomnya dari tembok sini itu sampai ke ujung. Jadi master bedroomnya tuh bener-bener gede banget, dan dia punya akses lagi ke si kamar yang satu ini. Jadi bisa connect gitu, dan di depannya itu ada si teras lagi guys, yang bisa dapat view ke belakang yang kolam renang tadi. Jadi ukurannya gede banget sih. Dan di sini ada 1 kamar mandi, yang kamar mandinya ya cukup besar lah, tapi yang nggak gede-gede amat, ya lumayan lah buat mandi. Kamar mandi sharing. Kalau master gue nggak tahu, tapi yang pasti harusnya master udah ada kamar mandi dalam sih. Pintunya juga masih sama, masih aman dari rayap. Udah oke lah ya. Lanjut kita ke lantai 3. Lantai 3 ini dia ruangannya terbuka sebenarnya. Bukan terbuka, tapi ngelos saja, tidak ada sekat sama sekali. Oh ya, ini rumahnya itu total semuanya ada 3 lantai, dan kita bisa naik lagi itu ke rooftop. Nah, ini untuk lantai 3-nya. Jadi lantai 3-nya ini saat ini hanya seperti gudang, jadi ada barang-barang, pintu-pintu mobil yang memang ownernya ada ngerjain bengkel pintu mobil seperti ini. Tapi kalian masih bisa pergunakan lantai 3 ini nantinya menjadi sebuah kamar atau area kerja kantor pun masih oke. Dan di sampingnya masih ada ukuran teras yang sangat besar sekali. Lalu ini ada 1 tangga lagi di belakang kameramen. Nah ini tangga lagi, tapi kita nggak perlu ngakses karena di atas hanya sebuah rooftop, yang rooftopnya itu digunakan. Lalu gue capek. Ini ada tangga 1 yang mengakses ke atas, yang atasnya itu digunakan sebagai kayak tanaman-tanaman aja. Jadi ownernya kayaknya suka nanam-nanam, jadi ada tanaman di atas, tanaman apa tadi? Tanaman organik itulah, ya gitulah pokoknya. Kita nggak perlu naik ke atas, hanya rooftop. Tapi yang pasti lantai 3-nya ukurannya sudah sangat besar juga seperti ini. Kita belum ke teras lantai 2 tadi guys. Kita turun lagi. Gila ya, ini rumah gede sih, gede. Rumahnya aja udah gede, tapi luas tanahnya lebih gede lagi. Bayangin 2 kali lipat dari rumah ini sebenarnya. Rumah ini kayaknya cuma setengahnya doang. Dan ini masih ada pintu kayu yang masih sama seperti pintu utama tadi, dan kita ada teras yang ukurannya sangat besar seperti ini. Ukurannya sudah sangat besar dari ujung sampai ujung sana. Tapi ya sekali lagi, rumah ini rumah yang sepertinya sudah cukup lama, tapi masih berdiri dengan kokoh karena bahan-bahan bangunannya itu
digunakan dengan kualitas yang paling baik pada saat itu, dan ya otomatis sampai sekarang pun masih berdiri kokoh. Tapi gue ingatkan sekali lagi kalau si rumah ini dijual hanya dihitung dari tanahnya aja. Jadi luas tanahnya tadi 1830 atau lebar 30, panjang 61, dan si harganya dibuka di 6 jutaan per meter, yang otomatis totalnya menjadi sekitar 11 miliar aja. Dan untuk akses di sini sangat bagus sekali. Jadi aksesnya itu kalian bisa lewat tol, exit tol Sentul Selatan. Dari exit tol Sentul Selatan kalian ke area ini, ke rumah ini, itu kurang lebih paling juga 3-5 menit, tinggal ngesot doang, dan jalannya juga gede banget. Dan dari sini kalian mau ke Ion Mall, mau ke EMC Hospital, itu juga paling butuh waktu hanya sekitar 5-6 menit. Jadi untuk akses, fasilitas, semuanya sudah sangat lengkap di sini. Kalian perlu sendiri untuk Sentul City ini. Dan yang paling penting untuk legalitas, surat-surat tanah di sini sudah SHM untuk rumah ini. Satu nama, gede banget pokoknya. Jadi gitu aja. Menurut kalian gimana? Coba komen di kolom komentar. Rumah ini apakah menarik dengan harga segitu? Apakah pantas atau enggak? Coba tulis di kolom komentar. Dan bagi yang tertarik pengen lihat rumahnya langsung, pengen lihat lokasinya langsung, boleh aja telepon gua atau chat gua di nomor yang sudah gua cantumin ini. Dan gitu aja. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu nih kalau ada rumah yang menarik seperti ini di Sentul. Oke, thanks for watching. See you to the next video. Bye.